Inilah yang menjadi iman percaya kami Tuhan, bahwa ketika kami meminta, Tuhan menjawab. Bahkan sebelum kami berdoa, Tuhan sudah tahu kok apa yang kami butuhkan. Bapa di dalam surga, ada banyak hal di dalam hidup kami yang mungkin kami sendiri tidak tahu, tetapi kami percaya Engkau lebih tahu. Itulah sebabnya kami taruh hidup kami di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu Engkau adalah ahlinya tentang hari esok. Engkau bersedia turun ke dalam dunia ini mendampingi kami, bahkan sampai saat ini. Bapa di dalam surga, di dalam rumah-Mu yang kudus ini, kembali kami datang dengan seluruh kelemahan kami, ketidakberdayaan kami, masalah pergumulan kami, sakit penyakit, dan apapun yang tidak menyenangkan di dalam hidup kami. Karena kami tahu hanya bersama dengan Engkau kami bisa tetap tegak berdiri, menjalani hari-hari kami. Bahkan menghabiskan waktu 2023 ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Apakah itu berupa teguran, peneguhan, berkat, kekuatan, penghiburan, apapun itu Tuhan. Mari lawat setiap kami yang hadir, supaya setiap benih firman Tuhan itu bisa jatuh di tanah yang tepat, sesuai dengan yang masing-masing kami butuhkan. Logos yang disampaikan bisa berubah menjadi rema bagi setiap kami yang menerima dengan percaya dan membuka hati. Mari Roh Kudus berkaryalah. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang berada di lantai 2. Sekarang kita sudah bisa saling bertatap-tatapan begitu ya. Biasanya ada apa sih di lantai 2 gitu ya. Bahkan mungkin sebagian besar jemaat lupa bahwa kita punya ruang ibadah juga di lantai 2 gitu ya. Pas ke WC baru ingat, oh iya banyak orang ternyata di atas begitu ya. Nah Bapak Ibu, boleh kita kasih aplaus dulu untuk tim yang bekerja berbulan-bulan. Adrian, Noktaf begitu ya. Kenapa kita perlu apresiasi? Karena ada orang-orang yang mau bergerak untuk membuat ibadah kita semakin hari semakin nyaman, semakin baik. Bapak Ibu yang tadinya nggak bisa duduk di sini, Bu Lisna sekarang bisa duduk dengan nyaman ya. Nggak perlu ada halangan tripod di tengahnya begitu ya. Karena sebentar lagi kita akan merayakan Natal Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mulai rapikan ruangan kita yang segini-gininya. Jangan terus kita berpikir, seandainya kita punya ruangan yang lebih besar. Boleh gak sih? Boleh. Tapi kalau saat ini Tuhan masih berikan ruangan seperti ini, mbok ya kita maksimalkan begitu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi gak ada lagi tripod yang menghalangi ya, Ibu Esther Chong, Ibu Lisna bisa duduk begitu ya. Di sini bisa duduk berempat. Terus Bapak Ibu juga bisa lihat ke atas, yang di atas juga bisa lihat ke bawah begitu ya. Nah, menyenangkan sekali karena ada apa? Ya Adrian, ada Noktaf dan orang-orang lain. Nah, banyak juga tim sekretariat kita yang mau bekerja bersama-sama, memikirkan apa sih yang perlu kita rapiin tiap harinya begitu ya, bebenah terus. Nah, tadi song leader kita udah bilang, nggak terasa kita mau menghabiskan tahun 2023. Rasanya baru kemarin Happy New Year begitu ya. Nggak taunya udah mau habis lagi, udah mau Happy New Year 2024 lagi. Nah, ketika kita di awal tahun, kita selalu berpikir seperti tadi yang dikatakan, bisa nggak ya kita lewatin ini? Aduh, nanti bakal makin susah betul. Hidup di dalam dunia ini tidak pernah Alkitab katakan menjadi lebih mudah, tidak pernah. Tetapi Alkitab berjanji akan ada badai, akan ada gelombang, Tuhan akan selalu menyertai. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu biru. Tapi Tuhan berjanji di tengah badai gelombang, dia akan terus berjalan bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita ada masalah, tantangan, pergumulan, baik secara pribadi, keluarga, ataupun secara global. Nah, yang menjadi penting adalah bagaimana sikap kita, bagaimana respons kita, bagaimana tanggapan kita terhadap hal tersebut. Kalau mau dibilang sakit penyakit, semua orang pasti menghadapi sakit penyakit. Sekarang katanya di Cina ada virus baru lagi.
Di beberapa sekolah yang berbasis Mandarin itu sudah mulai disuruh pakai masker lagi begitu ya. Jadi siap-siap Bapak Ibu Saudara. Mungkin harga masker nanti mulai mahal lagi. Bagian emak-emak bilang, puji Tuhan masih ada simpenan yang dulu katanya begitu kan. Nah mulai kepikiran dijualin apa ya gitu. Nah jadi udah mulai disuruh pakai masker murid-muridnya begitu. Lalu kemudian udah mulai ada vaksinasi-vaksinasi tertentu. Rasanya capek ya. Baru kemarin baru lepas masker, baru bebas, sekarang udah begini begitu lagi. Nah, kalau soal penyakit semua orang menghadapinya, belum yang flu. Flu sekarang udah makin lama sembuhnya ya. Kalau dulu kita minum obat warung sebentar udah sembuh, ini lama sembuhnya begitu kan. Belum lagi masalah negara. Bentar lagi kita akan masuk ke tahun pemilihan. Bulan apa? 2024? Februari. Siap-siap Bapak Ibu Saudara, akan ada kampanye, jadwal ini, jadwal itu, jadwal segala macam gitu ya. Akan ada pesta politik. Lalu kemudian mungkin masalah di dalam keluarga kita, baik itu keluarga inti, keluarga besar, masing-masing kita hadapi. Masalah di dalam pekerjaan kita, usaha kita. Orang bilang kalau buka usaha bisa rame, bisa sepi. Yang tadinya rame bisa mendadak sepi, yang tadinya sepi bisa mendadak rame. Semua itu pasti kita alami selama kita masih tinggal di dunia ini. Yang menjadi penting sekali lagi adalah bagaimana sikap kita menanggapi hal tersebut. Hal yang tidak bisa kita hindari, hal yang tidak bisa kita ingkari. Respons kita terhadap sesuatu itu selalu terlihat dari sikap, pemikiran kita, sudut pandang kita, perasaan kita terhadap sesuatu yang kita alami, yang terjadi di dalam hidup kita, itu terlihat dari sikap kita. Nah, kalau kita merespons positif, pasti yang kita lakukan sikap kita juga positif. Kalau yang banyak sakit, ya puji Tuhan lah masih bisa berdiri, begitu kan kalau yang positif. Kalau yang negatif, sakit melulu, ini capek nggak sembuh-sembuh. Tergantung dari sikap kita. Begitu pula sebaliknya. Kalau respons kita negatif, maka sikap kita juga negatif. Perkataan kita juga negatif. Pemikiran kita juga jadi negatif. Nah, pertanyaannya sekarang, ketika Yesus lahir 2000 sekian tahun yang lalu di Bethlehem, bagaimana reaksi masyarakat pada waktu itu? Kalau sekarang kita siap-siap pakai pohon Natal, ruang ibadah kita dihias, kita kumpulkan dana Natal, dan 5 song leader kita satu tim sudah mempersiapkan dari berbulan-bulan yang lalu secara Zoom, secara WA group, acara-acara apa yang akan kita tampilkan. Dari setiap komisi sudah berlatih memikirkan, karena kita akan merayakan Natal. Tapi apa yang terjadi 2000 sekian tahun yang lalu, ketika pada saat itu Yesus benar-benar lahir secara fisik di Bethlehem, apakah masyarakat menerima secara positif atau negatif? Nah, kita baca dulu Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12, kita akan baca bergantian. Ayat pertama dibaca oleh perempuan atau para wanita, lalu ayat berikutnya oleh kaum pria. Sudah siap semua ya? Matius 2 ayat 1 sampai yang ke-12. 1, 2, 3. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Silakan. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak.
Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena bersama-sama, 1, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui. Nah, yang pertama yang kita tahu ada 3 tokoh di sini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Raja Herodes, kemudian para imam-imam dan ahli Taurat. Yang ketiga adalah orang-orang Majus. Kita lihat dulu bagaimana sikap Herodes. Di ayat 3 dan 4, kemudian ayat 7 dan yang ke-8. Saya ulangi, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah seluruh imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang ke-7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, Nats ini bermula dari info bahwa Yesus itu dilahirkan di Bethlehem. Bethlehem ini sebuah kota kecil Bapak Ibu Saudara. Kurang lebih jaraknya 9 kilometer di sebelah selatan dari Yerusalem begitu. PowerPoint saya bisa jalan ya? Bisa, oke, terima kasih. Nah, kalau 9 kilometer Bapak Ibu dari sini 9 kilo itu kira-kira berapa ya? Sampai ke Mall Kelapa Gading? 9 kilo ada ya kira-kira ya. Jadi nggak terlalu jauh ya. Atau sampai ke Rumah Sakit Gading Pluit? Kejauhan. Boleh, boleh. Boleh nawar ya gitu ya. Nah, artinya 9 kilo. Oke, kita anggap saja 9 kilo itu dari gereja kita ini titiknya ke Mall Kelapa Gading. Anggap saja begitu ya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa coba jalan kaki pakai ini GPS 9 kilo sampai di mana begitu ya. Nah, artinya tidak terlalu jauh jarak antara Bethlehem dengan Yerusalem, cuma 9 kilo. Nah, Bethlehem itu artinya rumah roti, disebut juga kota Daud. Kelahiran Yesus di Bethlehem ini bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Bukan iseng-iseng cap cip cup gitu ya, kemudian tunjuk oh ya udahlah di sini aja lahirnya. Tidak, karena memang sudah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Coba Bapak Ibu Saudara buka kitab Mika 5 ayat yang ke-1. Di sana ada nubuatan tentang kelahiran Yesus. Artinya ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu itu sudah dinubuatkan. Bukan cap cip cup iseng-iseng asal pilih kota, tidak. Kitab Injil juga menegaskan bahwa Bethlehem akan menjadi tempat kelahiran Sang Mesias. Nah, kelahiran Yesus di Bethlehem itu membuat Herodes terkejut. Terkejutnya kenapa? Kata terkejut di ayat 3 itu diterjemahkan dari kata Yunani taraso. Artinya gelisah, ada gejolak ketidaksenangan atau adanya masalah. Nah, Herodes ternyata bukan sekedar terkejut, udah lahiran ya gitu kan. Biasa kalau kita lihat orang hamil, nah kemudian tiba-tiba dia udah gendong bayi, biasanya kita ketemu udah lahiran ya. Bukan hanya sekedar itu keterkejutan Herodes Bapak Ibu Saudara, tetapi lebih mengacu kepada rasa ketakutan. Karena Herodes merasa terancam posisinya sebagai raja pada waktu itu. Sehingga apa? Dia mau membunuh saingan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah saya ungkapkan bahwa Herodes ini seorang raja yang sangat kejam. Biasanya kalau raja punya keturunan, dia pengen nanti keturunannya yang menggantikan dia. Betul apa benar? Nah, tapi Herodes ini raja yang sangat kejam. Keturunannya, anak-anak itu semua dia bunuh supaya tidak ada yang bisa mengkudeta atau menggantikan dia. Bahkan istri-istrinya juga dia bunuh supaya dia bisa tetap menjadi raja. Dia lupa bahwa hidup manusia itu tidak abadi. Tapi Herodes selalu hidup di dalam rasa ketakutan, rasa terancam. Dia tidak ingin posisinya sebagai raja itu digantikan oleh siapapun. Nah, kalau anak-anak dan istrinya, keluarganya aja dia perlakukan seperti itu, dia siksa dan dia bunuh, apalagi bayi orang lain
orang luar yang namanya Yesus. Ada raja baru lahir, otomatis rasa terancamnya itu makin besar. Sehingga otomatis Herodes menyambut Natal, menyambut kelahiran Yesus dengan sikap menolak. Dalam hal ini Herodes mewakili pihak yang tidak senang dengan kelahiran Yesus. Dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan pasti ada like dan dislike. Betul apa benar? Ada pro dan kontra. Ada yang setuju dan tidak setuju. Ada yang memuji dan ada juga yang mengkritik. Selalu ada apapun yang kita kerjakan, termasuk kelahiran Yesus ini. Bagi Herodes, Natal itu bukan kabar baik, tapi kabar buruk. Karena ada saingan. Natal membuat Herodes terkejut sehingga kemudian dia berusaha panggil itu ahli Taurat, imam-imam semua dipanggil. Seolah-olah kalau kita dengan bahasa sehari-hari kita mau tanya, hei kamu yang tiap hari baca Alkitab, kamu yang jadi pendeta, kamu yang berkutat dengan firman Tuhan, kok kamu bisa nggak tahu ada Yesus yang lahir di sana? Kalau kamu bilang tahu, kenapa kamu nggak kasih tahu saya? Kurang lebih seperti itu dengan gambaran bahasa sehari-hari. Hingga akhirnya apa? Dia tanya, tujuannya bukan baik, bukan. Dia pengen menghancurkan itu saingannya. Sekali lagi, kalau keluarganya saja dia hancurkan, apalagi orang lain. Kalau keluarganya saja dia anggap sebagai saingan, apalagi orang lain. Sehingga keingintahuannya itu, dia kumpulkan sebanyak-banyaknya informasi karena ingin menghancurkan Yesus yang dianggap sebagai saingan. Akhirnya tampillah Herodes sebagai aktor sandiwara. Masih ingat lagu Nike Ardila Bapak Ibu Saudara? Nah, ketahuan deh umurnya kalau yang tahu begitu ya. Dunia ini panggung sandiwara, yang masih di bawah itu umurnya. Siapa itu Nike Ardila? Boro-boro tahu begitu kan. Kalau Bapak Ibu Saudara yang ngangguk-ngangguk ketahuan lah usianya. Nah, Herodes ini tampil sebagai apa? Sebagai aktor yang pandai bersandiwara. Herodes bersikap baik, bersikap pengen menyembah. Dia temui itu tamu-tamunya orang Majus itu yang bertanya, di mana raja yang baru dilahirkan itu? Oh, saya nggak tahu. Nanti kamu cari tahu ya. Nanti kalau udah tahu, kamu kasih tahu saya. Padahal niatnya pengen membunuh bayi Yesus. Nah, ini tindakan yang licik Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia menolak kelahiran Yesus. Sekali lagi, bagi Herodes itu bukan kabar baik. Bagi saya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kelahiran Yesus adalah kabar baik. Bagi Herodes itu adalah kabar buruk. Jadi nggak perlu heran kalau sampai hari ini masih ada orang-orang, oknum-oknum yang menolak hari raya Natal. Nggak usah heran, karena toh ribuan tahun yang lalu saja ketika kejadian aslinya itu terjadi, sudah ada orang yang menolak kelahiran Yesus. Jadi nggak usah marah Bapak Ibu Saudara, nggak usah sedih, nggak usah tersinggung, apalagi ngamuk-ngamuk kalau ada yang bilang haram tentang Natal. Yesus pun diperlakukan seperti itu. Kita pengikutnya, ya udah terima aja. Bahkan ingin menggagalkan Natal. Di zaman gereja mula-mula pun sudah ada yang menolak Natal. Di Indonesia ini dimanapun akan selalu ada Herodes seperti ini. Baik yang muncul ke permukaan ataupun yang tetap diam-diam saja. Nah, di beberapa tempat bahkan Natal diwarnai dengan penganiayaan, pengerusakan, tindakan anarkis sebagai penolakan atas kelahiran Yesus. Di Jakarta, kalau Bapak Ibu Saudara ingat, sekian tahun yang lalu, perayaan Natal pernah dibatalkan karena sebuah gedung besar yang jauh-jauh hari telah mendapatkan izin untuk penyewaan, untuk pelaksanaan dan sebagaimana, tiba-tiba 1 minggu sebelum hari H dicabut izinnya dengan alasan yang tidak logis dan Natal itu tidak bisa diadakan. Kalau Bapak Ibu Saudara tahu, di tempat lainnya sekian tahun yang lalu, bom diledakkan di lingkungan gereja ketika umat Kristen sedang beribadah Natal, sehingga banyak korban yang terjatuh. Tahun 2000 bulan Desember, 23 tahun yang lalu. Rasanya baru kemarin ya, ternyata 23 tahun yang lalu. 4 gereja, 1 sekolah diledakkan berkaitan dengan Natal. Dan menjadi korban banyak sekali kaum perempuan dan juga anak-anak yang cacat sampai hari ini. Sudah kejadian 23 tahun. Nah, ini juga berupa sikap penolakan Natal. Herodes bersikap menolak kelahiran Yesus.
Herodes menolak Natal. Yang kedua, kita lihat sikap imam dan ahli Taurat. Ayat yang kelima dan keenam, saya akan baca ulang. Ayat 5 dan 6. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Nah, kita lihat sikap yang kedua atau respons yang kedua dari para imam atau ahli Taurat adalah mereka juga tidak menyambut Natal. Bingung kan ya Bapak Ibu Saudara? Kalau para pendetanya waktu itu, para rohaniawannya waktu itu, tokoh-tokoh agamanya pada waktu itu juga tidak menyambut kelahiran Yesus Kristus. Mereka acuh tak acuh, cuek, masa bodoh amat, atau sekedar tahu. Sehingga ketika waktu itu Herodes panggil mereka, Herodes tanya, emang kamu gak tahu? Emang di bacaan firman Tuhan itu nggak ada? Setiap hari kamu baca Tauratmu itu emang nggak ada keterangan informasi apapun data tentang itu. Kok kamu bisa nggak tahu? Sekarang udah lahir tuh. Kurang lebih Herodes nanya seperti itu. Tapi mereka bilang apa? Tahu, tahu kok. Udah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya. Ironisnya Bapak Ibu Saudara, pengetahuan itu hanya sekedar mengisi logika dan otak mereka saja. Tidak bersikap sebagaimana semestinya. Sehingga pengetahuan mereka yang luar biasa lengkapnya tidak bisa menggerakkan hati mereka untuk menyambut kelahiran Yesus. Mereka tahu ribuan tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Tetapi ketika hari H itu terjadi, toh mereka bodoh amat. Mereka cuek. Mereka tidak melakukan sesuatu. Sekali lagi jarak antara Yerusalem di tempat Herodes itu berada, ibu kota di mana para imam dan ahli Taurat itu berada, dengan Bethlehem di mana Yesus dilahirkan hanya kurang lebih 9 kilometer. Tidak jauh. Harusnya kalau mereka sudah tahu, mereka bisa hitung kelahirannya, mereka akan segera datang. Bahkan mungkin mereka bersiap-siap datang dulu ke Bethlehem, nanti di mana. Tapi tidak. Mereka udah tahu, tapi bodoh amat. Wajar jika Natal itu tidak memberi pengaruh yang positif bagi para imam dan ahli Taurat. Wajar. Kenapa? Karena mereka sekedar tahu, tapi tidak menyentuh hati mereka. Mereka tahu pasti Yesus lahir di Bethlehem, tapi mereka tidak datang untuk menyambutnya. Mereka tidak datang untuk sujud menyembahnya. Mereka tidak membuat sesuatu yang fenomenal, sang juru selamat ini sudah lahir. Tidak. Padahal mereka tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak berhati-hati, maka kita bisa juga terjebak seperti para imam dan ahli Taurat ini. Natal hanya sekedar perayaan bagi kita. Natal hanya sekedar pengetahuan pribadi. Hafal semua ayat-ayat tentang Natal. Bisa menceritakan kepada orang lain berbagai versi tentang Natal. Tahu berbagai info tentang kelahiran Yesus. Tapi tidak pernah menjadi pengalaman pribadi bagi kita. Akhirnya hanya sekedar ritual, kebiasaan. Desember nih Natal, Desember nih nyanyi malam kudus. Para imam tahu kebenaran Allah menjadi manusia untuk menebus manusia dari dosa. Tetapi mereka tidak mau menghayati penebusan atas dosa-dosa mereka. Sehingga tidak heran para imam dan ahli Taurat ini hidupnya lebih banyak menjadi batu sandungan. Kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Baru, mereka selalu menjadi lawan yang berdebat dengan Yesus. Yesus bilang A, dilawan, Yesus dicobai dan segala macam. Karena mereka nggak terima dengan hal itu sejak hari kelahiran Yesus. Hidup mereka tidak menjadi berkat. Nah, hidup mereka tidak mencerminkan orang yang bersyukur bahwa ada seorang juru selamat yang rela lahir untuk menebus semua manusia dari dosa yang mereka lakukan sendiri dan mereka tidak bisa keluar dari dosa yang itu. Mereka nggak bersyukur. Tapi saya percaya, Bapak Ibu Saudara yang hadir di tempat ini, kita tidak bersikap seperti para imam dan ahli Taurat tersebut. Lahiran Yesus, pengetahuan tentang Natal, tidak hanya mengisi tentang otak kita, tidak hanya mengisi tentang logika kita, tetapi benar-benar menjamah dan melawat hati kita.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita masukkan berita kelahiran Yesus bukan hanya sekedar tahu, hafal, tapi lebih dari itu, buka hati enggak buat Yesus. Jangan sampai puluhan tahun jadi orang Kristen, ratusan bahkan ribuan kali merayakan Natal, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di dalam hati kita. Colek diri sendiri, pikirkan tentang. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, tokoh terakhir adalah orang-orang Majus. Saya ulangi, ayat 9 sampai yang ke-12. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Perhatikan kata, dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah, kalau tadi dua sikap tidak bisa kita jadikan contoh, betul apa benar? Yang pertama Herodes dia menolak kelahiran Yesus karena Yesus dianggap sebagai ancaman. Yang kedua para imam dan ahli Taurat mereka cuek, masa bodoh, menganggap itu biasa saja, maka mereka tidak menganggap Yesus itu istimewa dan tidak bersyukur dengan kelahiran Yesus. Tetapi ya sikap yang ketiga ini harus kita contoh, harus kita ikuti. Para orang Majus ini bersikap sangat positif loh Bapak Ibu Saudara terhadap Natal. Karena apa? Yang tadi kita baca mereka bersukacita, itu di ayat yang ke-10. Kenapa mereka bersukacita? Karena Natal berarti Allah telah membebaskan manusia dari dosa. Natal berarti rencana keselamatan Allah tetap berlanjut. Kenapa seperti itu? Kalau Bapak Ibu Saudara baca Alkitab, kita bisa baca para anggota ABA begitu ya. Bisa baca kitab demi kitab terus gitu. Tapi kalau kita ikuti kejadian yang sebenarnya, ada jeda 400 tahun antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, di mana Allah sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan manusia. Tidak pernah berbicara kepada nabi-nabinya, tidak pernah memberikan nubuatan, tidak pernah ada tanda-tanda ajaib, tidak pernah seolah-olah Allah itu berdiam diri, menghilang, ngumpet atau apapun, menarik diri dari manusia selama 400 tahun. Dan kemudian barulah dengan kelahiran Yesus dimulai kembali interaksi Allah dengan manusia. Sehingga apa? Seharusnya Natal itu memberikan rasa sukacita. Hei, Tuhan itu masih ada loh. Dia masih peduli dengan manusia. Sehingga melalui kepandaian yang mereka miliki, orang Majus berusaha mengetahui di mana Yesus dilahirkan. Dengan penuh sukacita mereka ikuti tuntunan bintang itu. Lalu bintang itu mendahului mereka dan berhenti di atas tempat. Seperti kalau yang kita gunakan sekarang GPS Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu merasa sangat terbantu dengan GPS. Ternyata waktu kelahiran Yesus ribuan tahun yang lalu Allah sudah memberikan GPS kepada orang Majus itu. Tanpa perlu kecanggihan teknologi yang ada di dalam genggaman kita. Bintang itu menuntun tepat. Gak pakai salah jalan di mana anak itu dilahirkan. Nah, orang Majus merespon kelahiran Yesus dengan kabar baik. Mereka tidak anggap itu kabar buruk. Tidak. Natal disambut dengan penuh sukacita. Bukan dengan sikap ketakutan, kecurigaan, penuh ancaman seperti Herodes. Ini yang membedakan orang Majus dengan Herodes. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal bukan sekedar peristiwa untuk kita ketahui, tapi Natal seharusnya mendorong kita, mengingatkan kita, udah mau akhir tahun loh. Apa yang sudah kita lakukan buat Tuhan? Udah mau akhir tahun loh. Apakah hidup kekristenan kita sudah makin bertumbuh? Sudah mau akhir tahun lagi loh. Apakah hidup saya semakin menyenangkan hati Tuhan? Sudah mau akhir tahun loh. Apakah saya menjadi pribadi yang lebih baik di hari yang kemarin? Sudah mau akhir tahun loh. Apakah saya sudah membuka hati saya benar-benar membiarkan Yesus lahir di hati saya? Jangan jadi orang yang cuek, tapi jadi orang yang antusias terhadap Natal. Ini yang membedakan orang Majus dengan para imam-imam kepala dan ahli Taurat. Karena mereka bersuka cita dan mereka rela untuk membayar harganya.
perjalanan jauh dari negeri mereka. Tadi saya bilang perhatikan kata dan mereka melihat anak itu. Kenapa dikatakan anak itu Bapak Ibu Saudara? Kenapa tidak dikatakan bayi itu? Karena perjalanan para orang Majus ini lebih dari 9 kilometer Bapak Ibu Saudara. Perjalanan orang Majus ini lebih panjang daripada sekedar dari gereja ini ke Mall Kelapa Gading tadi. Perjalanan orang Majus ini tidak bisa dihitung lagi dengan kilometer, tetapi dengan tahun. Sehingga karena panjangnya perjalanan itu, jauhnya jarak itu, dan belum ada kendaraan, mobil listrik apalagi belum ada, mobil bensin belum ada mobil solar, mereka harus naik unta atau keledai. Diperkirakan jarak yang mereka tempuh adalah sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Dan mereka harus berkemah di padang pasir dalam perjalanan yang berbahaya dengan para perampok penyamun yang mungkin saja bisa merampok mereka. Mereka jalani itu karena mereka antusias, mereka bersuka cita, sehingga waktu mereka sampai di tempat bayi Yesus itu, bayi Yesusnya yang lahir udah bukan bayi, dikatakan anak itu. Lalu kenapa Yesus masih ada di situ? Emang Yesus tinggal di situ? Tidak, karena mereka sudah mempelajari kapan Yesus itu akan dilahirkan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ketika hari H itu tiba, mereka juga bisa pas-pasan ada di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, Natal seharusnya mendatangkan sukacita karena Yesus lahir untuk menyelamatkan kita semua. Yang kedua, selain sukacita, sikap mereka adalah sujud menyembah Yesus. Ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Nah, Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dari kita ketika kita merayakan Natal, it's all about me. Semua masih tentang saya. Aduh, apa yang mau saya minta dari Tuhan ya? Apa yang mau saya doakan tahun ini ya? Boleh gak sih kita berdoa? Boleh. Tapi pertanyaannya, katanya Yesus yang ulang tahun. Tapi seringkali kita yang minta kado. Katanya Yesus yang ulang tahun. Tapi seringkali kita yang merasa pengen disenangkan. Natal bukan sekedar perayaan meriah untuk menyenangkan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Kumpul-kumpul bersama teman dan saudara, bukan. Natal adalah suatu sikap menyembah. Bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan untuk masuk ke tahun yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Enggak salah kalau kita merayakan Natal secara meriah, enggak salah Bapak Ibu Saudara. Tetapi menjadi sebuah kesalahan kalau perayaan Natal tidak ada penyembahan kepada Yesus di dalamnya. Menjadi sebuah kesalahan kalau perayaan Natal hanya menjadi sebuah pesta pora sekedar itu saja. Menjadi sebuah kesalahan kalau Natal itu hanya dirayakan sekedar ritual dan kebiasaan saja. Tidak ada sikap hati yang menyembah, bersyukur, dan menjadi pribadi yang lebih baik di dalamnya. Natal bukan sekedar perayaan semata-mata, bukan sekedar hiburan atau entertainment, tetapi Natal harusnya menjadi sikap kita menyembah kepada Yesus. Apakah kita sudah lakukan hal itu? Yang terakhir atau yang ketiga, mereka mempersembahkan yang terbaik. Ayat yang ke-11 bagian B. Mereka membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Persembahan yang kita berikan bisa terlihat atau menampilkan perasaan atau hati kita. Betul apa benar? Seringkali saya berikan contoh, kalau kita memberikan kado kepada orang, berikan angpau kepada orang yang kita waktu saat kondangan, kita ditentukan dari relasi atau kedekatan kita dengan orang tersebut. Para orang Majus memberikan emas, kemenyan, dan mur. Mereka nggak asal-asalan, Bapak Ibu Saudara. Mereka nggak sekedarnya. Mereka melakukan perjalanan yang jauh, nggak cuma sekedar ya udahlah ya, gue udah datang nih menyembah nih, udah jauh-jauh datang, cukup lah ya, mau minta apa lagi sih, ini udah bagus gue datang. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Mereka tidak datang dengan tangan kosong, tetapi mereka membawa emas, kemenyan, dan mur. Udah jalan jauh-jauh, masih membawa oleh-oleh, hadiah, persembahan yang luar biasa. Emas itu pemberian untuk seorang raja biasanya. Karena pada zaman itu logam mulialah yang dipakai untuk membuat uang.
Di setiap mata uang pasti ada gambar raja yang berkuasa di wilayah tersebut. Nah, selain harganya mahal, emas juga melambangkan hal-hal yang baik, makanya disebut logam mulia. Kekayaan, segala sesuatu yang bermutu baik pasti disebutkan dengan emas sampai saat ini. Seringkali kalau di kantoran dibilang kita harus menjadi karyawan yang punya mutu emas. Amin, excellent begitu kan. Nah, orang Majus tahu secara pasti bahwa bayi yang dilahirkan itu, anak yang mereka sembah itu adalah raja di atas segala raja, sehingga mereka berikan emas. Kemudian kemenyan itu adalah pemberian untuk seorang imam. Ini adalah lambang persembahan yang berkenan. Dalam konteks ibadah Yahudi, kemenyan ini dipakai untuk upacara kegiatan ibadah. Jadi selalu ada di dupa yang dibakar begitu, dan di situ ada kemenyan, wangi-wangian begitu ya. Lalu asapnya itu menjadi kesukaan bagi Tuhan. Nah, imam bertugas memimpin ibadah sekaligus membuka jalan untuk umat bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Yesus. Setelah hubungan dengan Allah terputus 400 tahun, Yesus lahir, kembali membuka jalan antara manusia dengan Allah. Sehingga dia disebut imam besar kita. Karena dia yang menjadi penghubung. Mur adalah pemberian bagi seseorang yang akan mati. Dan setiap manusia pasti akan mati. Prosesi ibadah kematian pada zaman Yahudi waktu itu selalu berhubungan dengan mur. Nah, ini dilakukan sebagai wujud penghormatan kepada orang yang telah meninggal. Mayatnya itu dilumuri dengan mur sehingga katanya nanti akan tetap wangi dan sebagainya. Mur dan rempah-rempah begitu ya. Dalam hal ini tampaknya orang Majus sudah mempelajari bahwa Yesus yang dilahirkan waktu itu adalah Mesias yang nantinya akan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa seluruh manusia. Emas bagi raja, kemenyan bagi imam, mur bagi seseorang yang akan mati. Semuanya adalah persembahan orang Majus yang menegaskan perjalanan Yesus di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Yesus Kristus layak menerima persembahan yang terbaik dari kita semua, umat yang telah ditebusnya. Sepantasnya lah kita menghargai kelahirannya dengan penuh sukacita, dengan antusias, membawa persembahan yang terbaik, sujud menyembah di hadapannya. Mari kita sikapi Natal dengan sikap yang menyenangkan hati Tuhan, bukan hanya menyenangkan hati kita saja. Berusahalah menjadi orang-orang Majus dengan sikap positif, walaupun di akhir zaman yang semakin sulit ini. Amin Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kembali kami diingatkan, entah sudah Natal yang keberapa yang bisa kami rayakan. Entah sudah ibadah yang keberapa yang masih bisa kami ikuti. Tapi hari ini kembali kami mau colek diri kami sendiri. Kembali kami mau renungkan. Apakah di Natal yang kali ini, di bulan Desember yang kali ini, di penghujung tahun 2023 ini, kami sudah dengan penuh sukacita bersyukur bahwa ada seorang juru selamat yang rela lahir untuk menebus kami dari dosa-dosa yang kami buat sendiri. Apakah di saat ini, di Natal ini, kami sudah sujud menyembah atau kami sibuk menyenangkan hati kami sendiri, atau kami sibuk mendoakan hal-hal yang kami inginkan tanpa peduli dengan apa yang Tuhan inginkan? Bapa di dalam surga, ampuni kami juga kalau selama ini kami tidak memberikan persembahan sebagaimana seharusnya. Kami tidak memberikan diri kami sebagai persembahan yang paling baik yang Tuhan inginkan. Kami berpikir Tuhan perlu uang kami. Kami berpikir Tuhan perlu dengan segala materi yang kami berikan. Seringkali kami lupa bahwa semua itu bisa kami miliki karena Tuhan sudah lebih dulu memberikannya kepada kami. Mulai hari ini Tuhan, biarlah kami bisa ingat bahwa kami bisa menjalani hari-hari kami bersama dengan Engkau dengan penuh sukacita dan antusias. Kami bisa menjalani hari-hari kami dengan selalu menyembah tunduk kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bisa menjalani hari-hari kami, bahkan memulai tahun yang baru nanti dengan mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang paling indah yang Tuhan inginkan untuk kami kerjakan.
mempersembahkan hidup kami seluruhnya kepada Sang Juru Selamat yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami juga punya kesempatan untuk duduk semeja dan sehidangan dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang agung. Biarlah tubuh dan darah Kristus ini bisa mendatangkan kebaikan bagi kami. 21 berkat yang ada di dalamnya bisa turun menjadi milik kami. Tuhan, kalau ada di antara kami yang mungkin tidak melakukannya dengan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari Tuhan ampuni, sehingga yang turun kepada kami adalah berkat dan bukan kutuk. Kami melakukan ini sehingga hati Tuhan disenangkan dan mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami melakukannya di dalam nama Yesus Kristus. Percaya kita katakan, amin.